Oke, baik kita mulai aja ya. Jadi sampai dengan minggu kemarin kita belajar tentang konsep. Jadi sampai dengan minggu kemarin kita belajar tentang konsep IoT ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan dengan salah satu komponen utama dari IoT itu adalah perangkat untuk processing. Salah satunya itu adalah Arduino itu ya. Nah, jadi di dalam processing ini atau Arduino ini adalah suatu platform ya untuk eh, apa yang sifatnya open source, terus punya hardware dan ada IDE-nya sebenarnya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tuh banyak gitu ya. Jadi ada Arduino Uno namanya, terus Arduino 101 Pro, Mega, Pro Mini dan yang lain-lainnya. Nah, semuanya tuh punya spesifikasi yang berbeda, terutama mungkin di prosesor, terus memori dan peripheral untuk dukungan outputnya gitu ya, sama jumlah pin input outputnya. Jadi yang membedakan antara satu Arduino dengan Arduino yang lain adalah di sekitar itu. Tapi kalau programmingnya itu sama semuanya gitu ya. Oke, saya ada kasih contoh. Nah, jadi yang banyak digunakan biasanya untuk apa ya, IoT rumahan gitu ya mungkin, atau small office lah gitu ya. Itu salah satunya Arduino Uno gitu ya. Ini banyak di pasaran. Jadi kita akan pakai Arduino Uno. Saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Jadi si Arduino Uno ini adalah satu perangkat microcontroller gitu ya. Biasanya digunakan untuk embedded system. Jadi kalau yang embedded system itu adalah satu sistem yang di dalamnya tuh udah ditanamkan programming atau program yang sifatnya biasanya simpel, bukan yang kompleks atau banyak memproses sesuatu gitu ya. Jadi contoh paling sederhana ya menyalakan mematikan lampu, mengatur suhu ruangan, atau memonitor apakah ada gerakan dalam satu ruang atau tidak, terus memonitor misalnya kelembapan udara dan lain-lain gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya itu sangat spesifik dan biasanya nggak banyak gitu ya. Nah, yang dikerjakan oleh si Arduino ini monitoring sesuatu. Kalau ada di level tertentu dia bisa melakukan tindakan sesuatu sesimpel itu, atau dia memonitoring sesuatu kemudian mengirimkan data gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari si Arduino. Walaupun simpel tapi cukup banyak yang kita bisa buat sih dengan si Arduino Uno ini gitu ya. Misalnya smart home untuk ngatur suhu ruangan, lampu, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalau secara perangkat, dia bentuknya itu seperti ini ya. Jadi ini sebesar KTP mungkin ya, lebih besar dikit ya. Saya lagi cari, ini sebenarnya kita di kampus punya 4 set Arduino Uno dan sensor dan segala macamnya. Tapi masih dicari posisinya ada di mana. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa tombol utama gitu ya. Saya mulai dari nggak urut ya, tapi mungkin dari yang paling penting dulu. Jadi di sini otak dari si Arduino Uno itu adalah chips yang ini ya, bentuknya kecil. Ini adalah microcontroller gitu ya. Jadi di dalam sinilah program itu dimasukkan di dalam si microcontroller ini. Jadi kalau di komputer kita nyimpen program kan di hard disk gitu ya. Nah, kalau Arduino Uno atau embedded system itu nggak punya disk biasanya, tapi dia punya memori statis ya, semacam BIOS atau EEPROM namanya. Nah, itu ada di sini.
Jadi si microcontroller ini biasanya udah punya EEPROM dengan kapasitas tertentu gitu ya. Berapa kilo atau berapa mega untuk menyimpan program. Nah, selama sudah tersimpan di sini, itu dia akan selalu tersimpan. Jadi nggak ada listrik, nggak ada power, itu tetap ada di sininya. Si programnya tadi. Nah, terus si microcontroller ini punya beberapa input ataupun output gitu ya. Jadi inputnya itu ada yang di atas ini. Ini adalah digital input dan output ya di sini. Jadi digital input dan output itu biasanya digunakan kalau kita misalnya untuk semacam saklar ya, menyalakan lampu. Nah, itu digital output. Atau kita mendeteksi apakah sensor infrared mendeteksi ada sesuatu objek atau tidak ada objek gitu ya. Nah, itu digital input gitu ya. Jadi sifatnya adalah seperti itu 01 gitu ya, ada atau tidak ada gitu ya. Makanya ini disebut digital input. Terus yang kedua itu punya analog input gitu ya di sini. Jadi analog in ini berfungsi untuk mendeteksi kalau yang sifatnya dia bukan ada atau tidak ada. Contoh misalnya temperatur gitu ya. Nah, untuk mendeteksi temperatur itu kan sifatnya bisa 10 derajat, 15 derajat, 40 derajat, 100 derajat gitu ya. Nah, itu adalah disebut analog gitu ya. Jadi bukan yang bentuknya 01 atau ada tidak ada gitu ya, on off. Tapi kalau analog input itu yang sifatnya dia bisa incremental gitu ya. Dengan maksimal di level tertentu gitu ya. Nah, terus yang di luar itu ada power. Jadi power ini biasanya untuk memberi listrik lah terhadap sesuatu ya, output keluar dan yang lainnya. Jadi dia punya ground sama 5 volt ya. Jadi kalau 01-nya di Arduino itu berarti tegangan 0 atau tegangan 5 volt gitu ya. Nah, kalau analog input maka dia akan dikonversi jadi di antara tegangan 0 sampai 5 volt tadi gitu ya. Pembacaan di Arduino-nya. Jadi misalnya kalau sensor membaca sensor dengan sensor suhu ya, dengan maksimal yang bisa dideteksi adalah 100 derajat Celcius. Nah, berarti 100 derajat Celcius itu setara dengan tegangan 5 volt yang dibaca oleh si Arduino-nya. Makanya dia ngerti, oh ini 100 derajat gitu ya. Karena dari sensor itu mengirim tegangan sebesar 5 volt gitu ya. Kalau dia mengirim 2,5 volt, nah berarti suhu yang dideteksi adalah 50 derajat Celcius gitu ya. Kira-kira seperti itu ya yang power ini gitu ya. Ground dan batasan voltase yang bisa diterima oleh si Arduino ini. Jadi dia tegangan input itu di 5 volt maksimal. Kalau lebih dari itu Arduino-nya jebol gitu ya. Sirkuitnya nggak kuat. Terus yang ketiga, yang penting lagi itu dia punya power adapter buat power supply-nya di sini ya. Jadi biasanya pakai adaptor di sininya. Ini ada voltage regulator itu nggak terlalu dipakai. Ini 5 volt pin tadi yang ini ya. 33. Nah, dia juga bisa mensuplai 3,3 volt range gitu ya di sininya. Jadi 5 atau 3,3 maksimalnya di 5. Terus ada ground. Ground ini untuk menyamakan tegangan gitu ya. Jadi kalau si sensornya itu groundnya ke tanah, itu nanti bisa beda 5 volt si sensor dengan 5 volt si Arduino. Makanya biasanya disambungkan ke groundnya di sini supaya level bawah groundnya itu
itu sama gitu ya di sininya. Terus punya USB connection. Nah, si USB connection ini fungsinya adalah untuk mengupload program yang kita buat di IDE-nya. Jadi ada IDE-nya, kita buat program di situ, terus programnya itu dituliskan ke si EEPROM-nya si microcontroller ini. Nah, itu melalui USB ini ya itu ya, di sininya. Terus ada beberapa indikator ya, TX, RX. Ini apa ya, indikator dia lagi transmit sesuatu atau receive sesuatu gitu ya, datanya. Terus apalagi yang penting, reset. Ya, reset ini ya mirip dengan tombol reset di CPU ya. Kalau si program kita pengen start lagi dari awal, dia udah jalan nih looping. Kita pengen start lagi dari awal ya bisa pencet tombol start reset. Maka reset ini akan membawa si program ini ke awal lagi gitu ya. Misalnya udah looping 100 kali kita pengen reset atau dia nge-hang atau apa gitu ya, itu bisa di reset di sini. Nah, ini kira-kira gambaran dari input output dari Arduino gitu ya. Jadi yang utama sih kita perlu tahu tuh apa aja input outputnya. Kalau ketika membaca si suatu board untuk embedded system gitu ya. Karena input output inilah nanti cara kita memonitor sesuatu dari sensor atau menggerakkan sesuatu gitu ya. Jadi berapa pin digital input outputnya. Kalau misalnya ini ada 13, berarti kita bisa punya sampai dengan 13 sensor gitu ya. Terhubung dengan si Arduino ini ya. Tapi kalau misalnya perangkat yang lain cuma punya 8 input gitu ya. Ya berarti cuma kita bisa koneksikan 8 modul yang lain gitu ya ke digital inputnya. Begitu juga yang analog ya. Kalau kita punya di sini 5, berarti kita mungkin bisa punya sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas gitu ya. Pokoknya sampai 5, lebih dari 5 nggak bisa gitu ya. Kita harus buat dalam rangkaian terpisah dengan si Arduino Uno-nya ini. Atau nyari yang board analog inputnya lebih banyak gitu ya. Ternyata kita butuh mendeteksi misalnya 8 sensor. Ya berarti nggak bisa pakai Arduino Uno ini, tapi butuh board yang lain gitu ya, jenis yang lain yang analog inputnya lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang membedakan mungkin antara satu Arduino dengan Arduino yang lain. Yang kedua, kapasitas dari program yang bisa dimasukkan di sini. Ukurannya kecil, lupa saya berapa kilo atau mega gitu ya di sininya. Jadi kalau misalnya ternyata program kita lebih besar, mungkin butuh board yang kapasitas memori EEPROM-nya lebih besar gitu. Oke, itu kira-kira gambarannya. Nah, terus Arduino Uno ini ada IDE-nya. Jadi ini mirip kalau misalnya kita membuat aplikasi untuk Android gitu ya. Itu kan ada IDE-nya. Nah, itu Integrated Development Environment ya. Jadi aplikasi untuk kita coding dan yang lain-lainnya. Nah, itu bisa di-download di sini Arduino CC di sininya. Jadi kita coding di sini, terus koneksikan laptop dengan si USB-nya ini untuk mengupload programnya. Habis itu lepas, maka si program yang kita tanamkan di sini itu akan jalan terus-menerus gitu ya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, jadi itu untuk Arduino-nya ya. Nah, terus kalau dalam
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi adalah Arduino dan si IDE-nya. Nah, untuk kebutuhan pembelajaran, kita nggak akan pakai dulu yang Arduino fisik ini ya, hardware. Ini saya masih cek keberadaannya di kampus ya. Udah ketemu atau belum gitu ya. Jadi masih lupa disimpan di mana si Arduino-nya ini. Kita ada 4 set. Nah, terus untuk pembelajaran ini kita akan pakai simulator gitu ya. Jadi ada 2 simulator yang bisa dipakai sebenarnya. Ada Tinkercad, satu lagi itu Wauki kalau salah. Coba ntar saya search dulu ya. Arduino emulator. Ini ya, jadi ada 2 yang cukup populer. Satu itu Wauki. Kalau Wauki ini dia pilihannya cukup banyak ya, ASP dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu Tinkercad namanya. Tinkercad ini software dari Autodesk. Autodesk ini yang membuat aplikasi AutoCAD ya kalau pernah dengar. Jadi untuk aplikasi untuk engineering lah gitu ya, baik desain, wiring, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kita bisa pakai Tinkercad ini ya. Jadi nanti semuanya bikin akun ya di Tinkercad-nya. Bikin akun di Tinkercad ini. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang bisa dilihat ya. Jadi dia bisa ada desain, itu nggak terkait dengan yang kita pelajari. Terus ini sampai macam-macam ya. Nah, kita fokusnya yang di sini, sirkuit namanya. Jadi ke sirkuit ini itu banyak ya, macam-macam sirkuit dan lain-lain. Ini yang desainnya saya. Jadi sini bisa 3D design dan lain-lain. Nah, kita pakainya yang ini, sirkuit. Jadi ini, jadi kalau kita starting ini ya. Ini kita bisa create. Jadi dari dashboard itu bisa create gitu ya. Sirkuit. Jadi cara mulainya di sini ya, ketika dari dashboard. Kalau mulai dari awal tuh create sirkuit, atau kalau kita mau lihat collection atau tutorial itu ada di sini ya, cukup banyak tuh macam-macam. Terus kalau kita mau lihat yang punya orang lain itu juga bisa dicari gitu ya di sini. Jadi di sini tuh selain sebagai platform kita untuk create sesuatu, juga platform buat orang share dari ininya, tinkernya mereka istilahnya gitu ya. Oke, kita mulai aja misalnya kalau kita mulai dari awal, saya akan contohkan dulu aja ya. Nah, ini sini ada sirkuit. Oke, jadi pada saat kita membuka halaman untuk mendesain sirkuit itu akan muncul seperti ini ya. Di bagian sini tuh kanvasnya, tempat kita merangkai objek dan lain-lain gitu ya. Merangkai objek. Terus di bagian kanan ini adalah komponen-komponen yang bisa dipakai gitu ya. Ini ada Arduino Uno ya di sini, Arduino Uno. Terus breadboard. Breadboard ini fungsinya adalah untuk merangkai biasanya. Jadi kalau kita merangkai elektronik itu biasanya kan butuh menyambungkan antar kaki-kaki dari si perangkat elektronik tadi. Anggaplah tadi Arduino Uno inputnya dengan sensor, itu kan perlu disambungkan ya. Nah, kalau barang yang udah jadi itu ya seperti rangkaian di dalam apa ya,
di dalam laptop lah gitu ya, ada prosesor yang sudah disolder itu ya. Nah, kalau kita kebutuhannya adalah untuk bereksperimen membuat berbagai macam rangkaian, itu jadi dia bisa dinamis, copot, ganti dengan yang lain dan segala macam. Itu biasanya pakai ini. Ini namanya breadboard gitu ya. Jadi si breadboard ini punya 4 bagian. Jadi di sini tuh biasanya buat power. Di sini juga buat power ya. Yang tengah ini adalah untuk kita merangkai sesuatu. Nah, jadi kita bisa menyambungkan, ini dia terkoneksinya ke kanan. Jadi ini paralel ya, ini dengan ini tuh terkoneksi. Ini yang plus, ini semua terkoneksi ke kanan. Jadi kalau kita misalnya kasih power di sini dengan hubungkan dengan misalnya adaptor 5 volt gitu ya. Di sini tuh kita bisa kasih lampu itu semuanya nyala gitu ya. Nah, terus kalau yang di tengah ini terkoneksinya ke atas ya. Koneksinya ke atas. Jadi dia kalau di kaki yang ada nancap di sini, misalnya di sini ada sensor sesuatu gitu ya, pin 1 dan pin 2. Di sini ada yang lain, digital inputnya Arduino misalnya, maka otomatis terkoneksi tuh yang di sini. Satu baris, satu kolom ini. Kira-kira ini gambaran dari si breadboard gitu ya. Nah, itu juga berlaku dengan breadboard yang ada di sini gitu. Jadi ini ada, contohnya ini breadboard ya. Ini sama persis. Jadi ini ke kanan tuh terkoneksi. Yang di sini terkoneksi ya, nih. Jadi ini nyambung gitu ya. Jadi kita nggak perlu solder antar kaki-kakinya, nggak perlu tarik kabel. Kalau kita tancapin sesuatu di sini dengan yang di sini itu dia otomatis nyambung. Ini juga sama ya, kaki-kaki nyambung. Jadi itu terus apa ya? Misalnya kita pasang LED gini ya. Nah, ini berarti kalau kita pasang lagi LED di sini, ini paralel nih. Jadi kalau kita kasih power, maka dua-duanya ini akan nyala gitu ya. Kira-kira seperti itu ya fungsi si breadboard ini. Nah, terus yang lain tuh di sini ada sensor temperatur misalnya. Dia punya 3 kaki, kakinya apa aja, ada ground, power, volt untuk mengukur si temperaturnya, terus dan lainnya. Kita akan pelajari satu-satu nanti ya. Ini undo dulu. Oke, cara yang paling gampang mulai belajar dari rangkaian yang sudah dibuat gitu ya, disediakan oleh si Tinkercad ini, ada namanya Blink ya. Oke, ini saya masukkan di sini. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah contoh sederhana mensimulasikan dari fungsi Arduino gitu ya. Jadi ini adalah Arduino-nya. Terus ada lampu LED, lampu LED ya. Nah, si lampu LED ini kalau diberi tegangan 5 volt dia akan nyala. Kalau diberi tegangan 0 volt itu dia mati gitu ya, si lampu ini. Jadi di sini ada ke ground, di sini ada kaki satunya. Jadi katodenya ke ground, positif negatif lah gitu ya kira-kira si lampu LED ini. Terus dihubungkan ke salah satu pin digital output. Ini di pin nomor 13 ya kalau kita lihat. Ini dikasih resistor, fungsinya itu untuk mengurangi arus yang lewat ya, supaya ininya nggak panas, nggak kelebihan arus gitu ya di sininya. Jadi ini untuk menghambat arusnya. Oke, nah jadi ini contohnya adalah seperti ini, merangkai Arduino gitu ya, untuk misalnya mengontrol lampu gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah terus
program itu kan kalau yang realnya kita masukkan melalui USB ke dalam si power ini. Di sini itu ada code IDE-nya. Jadi kita bisa pakai ini mode blok ya. Bloknya seperti ini. Atau bisa pakai teks. Oke, kalau saya lebih senang mode teks, yang blok saya nggak terlalu ngerti itunya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah contoh program 20 baris, nggak nyampe ya, 20 baris sudah dengan komen untuk untuk dimasukkan ya, yang akan dijalankan oleh si controller yang di sini. Contohnya di sini adalah point setup ini ya. Ini berarti pada saat dia dinyalakan awal, ini setting lah gitu ya. Setup awalnya, pin mode-nya, LED built-in sama output gitu ya. Jadi LED built-in itu adalah pin 13 gitu ya di sininya. Jadi di built-in LED itu di pin 13. Oke, jadi kalau di sini tuh kalau kita jalankan dulu aja deh, lihat hasilnya gimana gitu ya, baru saya jelasin. Oke, jadi ini begitu dijalankan di sini simulasi itu artinya kalau realnya begitu si rangkaian ini diberi power, otomatis ininya jalan si programnya jalan. Nah, programnya itu jalan dari sini ya, point loop, berarti dia berulang aja, looping terus menerus gitu ya. Jadi biasanya program yang di dalam satu microcontroller itu memang looping aja, berulang aja terus. Tapi di dalamnya tuh bisa ditambah kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi kalau yang sekarang itu tadi, kira-kira dia menyalakan lampu, sebentar. Ini ya, menyalakan lampu kedip-kedip, misalnya untuk warning lah gitu ya. Nah, terus caranya adalah di sini ada tulisannya digital write LED built-in gitu ya. LED built-in itu adalah yang pin 13 ini. Terus high. High ini berarti tegangan di sini yang tadinya 0, dia akan jadi tegangan paling tingginya yaitu 5 volt. Jadi waktu digital write LED built-in, pin ini diberi tegangan volt, lampunya nyala gitu ya. Nah, terus dia delay 1000 milisecond. Jadi nyala, nunggu 1000 milisecond, terus digital write lagi, LED built-in low. Jadi tadinya 5 volt dijadiin 0 volt. Terus delay lagi 1000 gitu ya. Nah, ini berarti dia akan kedip-kedip ya. Ini kalau misalnya kita, ini saya stop dulu. Jadi kalau kita misalnya gini, nah ini digital write LED built-in height, dia nyala aja terus gitu. Karena begitu dia sekali dikasih tegangan atau di sini 5 volt, ya dia tetap di posisi 5 volt sampai dengan ada perintah dari si program ini untuk tegangan di sini diturunkan jadi 0 volt gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ini digital write built-in high, ya selama tidak ada perintah untuk mengubah itu, dia akan tetap di posisi 5 volt ya. Ya, terus posisi off-nya itu terjadi ketika digital write built-in low gitu ya. Kita ngasih perintah kepada CPU Arduino ini untuk menurunkan tegangan di sini. Jadi digital write jadi 0 gitu ya. Atau low.
Jadi high atau low itu 1 atau 0 sebenarnya kalau terjemahan bebasnya. Tapi kalau dari sisi voltase itu 5 volt dan 0 volt gitu ya. Ini kalau saya jalankan. Nah dia ini nggak kelihatan kedip-kedip, kenapa? Karena nggak ada delay ya, mata kita tuh nggak bisa ngikutin gitu ya. Dia langsung cep 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 cep, cep gitu ya, kira-kira kayak gitu. Makanya di sini dikasih delay 1 detik. 1000 milisekon tuh sama dengan 1 detik ya. Nah kita baru bisa lihat 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati. Kalau enggak ordernya dia tuh milisekon runningnya si nyala matinya ini gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita ingin lebih panjang ya delay, jadi misalnya nyala 10 detik, mati 1 detik misalnya gitu ya. Oke, ini jadi kita lihat dia nyala 6, 7, 8, 9, 10 mati. 1 detik kemudian hidup lagi. Karena di sini delay pada saat nyala kita delay 10 detik, tunggu selama 10 detik. Setelah 10 detik dia akan menuliskan ke digital write ini tegangan 0 atau low gitu ya. Terus tunggu 1 detik, kasih lagi tegangan tinggi. Oke, sampai sini dulu cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Maaf Pak, ini nggak ada suaranya ya. Sorry, ke mute. Oke, jadi tadi contohnya kita tambahkan 1 lampu LED ya. Nah, si lampu LED ini kan punya 2 pin, katode dan anode, atau ground dan tegangan negatif positif kalau sering lebih umum dikenalnya. Nah, kalau ini tadi nambah ininya, terus kita ganti lampunya jadi hijau kalau yang sekarang ya. Terus ground itu jadi 1. Kita sambungkan dengan posisi ground gitu ya. Terus plus itu kita sambungkan misalnya dengan pin 11 ya.
Oke, jadi ini kan digital, bisa input, bisa output nih di sini tadi si pinnya ini. Terus resistornya saya lupa ya, tapi kayaknya sih nggak apa-apa nggak pakai resistor. Pakai aja deh. Ini resistor saya taruh di, ini bisa nggak yang motong ya? Ntar saya ulangin aja, saya lupa. Oke, jadi misalnya tadi ini kita tambahkan resistor. Kita samakan dengan yang ini ya, 220 ohm ya. Oke, ini kita sambung kabel. Terus dari sini ke pin 12. Tambah lagi resistor. Ini kita sambungkan dengan pin 11 ya. Nah, jadi kita sekarang punya 3 buah lampu, merah, orange, hijau gitu ya. Terkoneksi dengan digital 13, 12, 11 gitu ya. Sekarang kita coba ubah setnya. Jadi LED built-in itu sebenarnya setara dengan 13 ya. Saya ganti aja 13. Terus pin mode. Jadi karena ini digital ini bisa berfungsi sebagai output atau bisa juga sebagai input, pada saat setup awal tuh kita definisikan supaya dia tahu ya, oh ini sekarang difungsikan sebagai output gitu ya. 12, 11 ya. Oke, ini saya ganti berarti digital red 13, pin 13, ini 13. Ini tadi yang untuk turn LED red ya. Oke, misalnya kita copy paste aja. Ini pin 12, ini pin 12. Oke, jadi tadi kan merah nyala 10 detik, mati 1 detik, yang ini ya. Terus yellow nyala 10 detik, terus mati lagi 1 detik, pindah ke merah lagi, dia balik ke atas kan. Nah sekarang kalau misalnya kita tambah lagi 1, ini yang green ya. Green itu ada di pin 11. Ini pin 11. Ini misalnya jangan 10 detik deh, 5 detik aja biar ada cepet ya. 5 detik. Yellownya 2 detik. Hijaunya yang 10 detik bisa gitu ya. Jadi merah dia nyala 5 detik. Ganti oranye 1 detik. Terus hijau nyala 10 detik. Terus setelah 10 detik merah lagi gitu ya.
Nah, ini kira-kira lampu lalu lintas tuh diaturnya seperti ini ya. Jadi apa ya? Kita bisa masukkan program ini berapa baris ya untuk fungsi sederhana istilahnya gitu ya. Jadi dia fungsinya apa sekarang ini? Oh, ini untuk mengatur lampu gitu ya. Merah, kuning, oranye, hijau gitu kan. Terus kita bisa atur ini nyala berapa detik, ini nyala berapa detik, hijau nyala berapa detik gitu ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya kalau di Bandung tuh perempatan Buah Batu gitu ya, itu nyala lampunya tuh bisa sampai dengan 30 detik gitu ya. Ya berarti di sininya yang diubah merahnya lama banget gitu ya. Ini misalnya 30 detik. Hijaunya cepat gitu ya. Cuman 10 detik. Oke, sampai sini cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke. Jelas, Jadi Pak, jelas. kalau saya summary ya, microcontroller itu adalah suatu apa ya, embedded system lah. Ini udah namanya embedded system ya. Embedded system itu biasanya terdiri dari satu microprocessor atau microcontroller lebih tepatnya disebutnya biasanya. Nah, terus boardnya macam-macam. Salah satunya adalah Arduino Uno gitu ya. Nah, si Arduino Uno ini punya beberapa komponen utama. Yang satu adalah microcontroller. Microcontroller ini adalah chips tempat program untuk dimasukkan. Biasanya program yang dimasukkan itu nggak banyak gitu ya, nggak sampai misalnya kalau kita bikin coding tuh ribuan line of code gitu ya, line of code-nya tuh sampai ratusan gitu, saya sampai ribuan ya. Kalau di sini tuh mungkin ya ordernya ratusan lah gitu ya, itu udah banyak banget ya, karena fungsinya biasanya simpel, sederhana, tapi fungsional, kira-kira kayak gitu. Contoh sederhananya lah ini, misalnya untuk mengatur lampu lalu lintas misalnya gitu ya, fungsi sederhananya. Nah, terus si board microcontroller ini biasanya punya beberapa pin. Yang utama adalah digital, itu artinya dia bisa membaca input digital atau mengeluarkan output digital. Jadi kalau yang sekarang kita simulasikan, ini adalah dia melakukan output digital. Kemana? Ke lampu gitu ya, untuk menyalakan atau mematikan lampu. Menyalakan mematikannya gimana? Jadi digital output itu adalah memberi tegangan di pin ini 5 volt, terus kalau mematikan ya memberi tegangan di pin ini jadi 0. Jadi secara programmingnya adalah kasih tegangan 5 volt, kasih tegangan 0 volt, kasih tegangan 5 volt, kasih tegangan 0 volt, kira-kira kayak gitu. Digital, jadi kayak saklar gitu ya. Nah, terus punya analog input ya, dan juga power sebenarnya. Ini next-nya lah, di minggu-minggu berikutnya kita akan sampai ke sini ya. Tapi sekarang yang perlu kita ketahui adalah analog input itu berbeda dengan digital input. Kalau digital input output ya, digital input output itu berarti dia membaca apakah ada tegangan 5 volt atau tidak ada tegangan. Itu digital. Kalau analog input, berapa tegangan yang sedang terbaca gitu ya. 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt misalnya gitu. Nah, kalau yang terkoneksi dengan si pin-nya ini adalah sensor suhu dengan kapasitas sampai dengan maksimal 100 derajat Celcius, 5 voltnya setara dengan 100 derajat Celcius. Jadi kalau si chips ini ngebaca, oh tegangan di sini 5 volt, berarti suhu yang dibaca sensor itu 100 derajat Celcius. Kalau tegangannya dibaca 2,5 volt, itu berarti 50 derajat Celcius gitu ya. Jadi skalanya kayak gitu. Nah, ini range skalanya tuh dari 0 sampai 5 bisa gradasinya tuh bisa 0,1 dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi nggak misalnya
1, 2, 3, 4, 5 di antaranya itu juga terbaca oleh si ininya. Ini biasanya ada di speknya, berapa sih akurasi dari ininya. Jadi misalnya dari 0 dia ke berapa nih akurasinya, ke 0,1 gitu ya, atau ke 0,2. Kalau 0,2 berarti 0,2, 0,4, 0,6 dia bacanya gitu. Tapi kalau 0,1 ya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gitu ya. Semakin kecil range-nya tadi, maka dia akurasi pembacaannya akan semakin tinggi gitu ya. Itu kira-kira untuk summary hari ini. Jadi semuanya coba minimal ini dulu yang lampu lalu lintas ya, saya udah tulis di sini latihannya. Jadi kalau apa ya, contekannya juga sebenarnya udah kelihatan kok di sini gitu ya, apa yang harus dibuatnya. Minimal tuh hari ini udah mulai mencoba dulu si Tinkercad dan emulatornya gitu ya, sambil ini ada yang edit yang punya saya nggak apa-apa gitu, emang buat latihan ya di sininya. Nah itu kira-kira, ini kalau misalnya kita stop, ini berarti ya berhenti simulasinya. Nah kalau start, misalnya gini ya, terus ini kan ada tombol reset ya. Ini contoh reset ya. Jadi misalnya ini kan program lagi jalan nih, lampu lagi merah ya. Saya tunggu dulu sampai di kuning nih. Ini program sedang jalan nih sampai di nunggu 30 detik, saya kelamaan tadi nunggunya. Lupa dikecilin lagi. Oke, bentar lagi. Oke, 30 detik. Oke, dia pindah ke yang sini ya. Nah, ini kan program lagi jalan di sini nih, delay. Di sini ya. Nah, ini kita bisa kalau reset, berarti dia nggak sampai bawah, dia ulangi lagi dari atas gitu ya. Maka ini jadi nyala merah lagi, langsung merah gitu ya di sini ya. Jadi ini tombol reset tuh artinya ketika suatu program dalam suatu looping sedang jalan, tadi posisi yang mana ketika kita reset, ya dia kembali lagi ke awal di sini. Itu kira-kira di sininya. Oke, untuk minggu ini cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat mencoba. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.